Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Wali. Semoga semua sahabat yang mendengarkan dan menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang 5 kiai yang dikenal sakti di Pulau Jawa. Berikut ini 5 kiai di Pulau Jawa yang diklaim paling sakti. Bahkan di antaranya mereka adalah yang tidak mempan di sihir. Selain itu juga ada yang mampu menaklukkan jin. Tentunya 5 kiai adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan sebuah kelebihan. Sebagaimana diketahui, para kiai sendiri adalah sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan keistimewaan oleh Sang Pencipta. Di Pulau Jawa banyak kiai yang memiliki kesaktian, namun disembunyikan karena untuk menghindari ria. Mereka juga memiliki ilmu kesaktian yang kadang tidak bisa dinalar oleh pikiran. Inilah 5 kiai Pulau Jawa yang dikenal sakti. Yang pertama adalah Gus Maksum atau Kiai Haji Maksum Jauhari. Gus Maksum merupakan sosok kiai yang dikenal sebagai pendiri Pagar Nusa dan memiliki kesaktian yang sudah familiar. Dia adalah kiai paling sakti di Pulau Jawa. Gus Maksum dikenal sebagai pendekar karena keahliannya dalam seni bela diri. Selain itu, dia pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika masih muda, dia sering mengembara untuk mencari ilmu pencak silat, hingga akhirnya Gus Maksum menjadi sosok yang disegani. Penampilan Gus Maksum juga luar biasa, yakni dengan berambut panjang, bersarung tinggi lutut, dan selalu memakai bakyak. Bahkan dia juga dikenal tidak makan nasi. Hal itu membuat kesaktiannya semakin luar biasa. Salah satu kesaktian Gus Maksum yaitu rambutnya tidak mempan dipotong menggunakan senjata apapun, mulai dari gunting hingga pisau. Kemudian mulutnya juga bisa menyembulkan api, mampu melempar sapi seperti sendal. Selain itu juga tak mempan disantet hingga senjata tajam, bahkan juga bisa menaklukkan jin dan lainnya. Kiai yang sakti berikutnya yang kedua adalah Kiai Abbas Buntat. Kiai di Pulau Jawa yang sakti selanjutnya adalah Kiai Abbas Buntat. Kiai Abbas Buntat berasal dari Cirebon. Perlu diketahui, kiai ini ikut berjuang mengusir penjajah Belanda dengan melakukan perlawanan. Dia adalah putra dari salah seorang ulama NU, yaitu Kiai Abdul Jamil. Saat masih muda, Kiai Abbas Buntat juga merantau di banyak pesantren untuk menuntut ilmu, bahkan juga ke Mekah untuk menimba ilmu dan pengalaman bersama para ulama lainnya seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika sudah matang, dia lantas kembali ke pesantrennya di Cirebon untuk ikut mengajar para santri. Di pesantren itu, ilmu kanuragan yang diajarkan kepada para santri untuk mengusir para penjajah Belanda. Apalagi pesantren Buntat dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik Indonesia, sehingga pesantren Buntat ini menjadi basis pergerakan untuk melawan penjajah Belanda yang tergabung dalam barisan Laskar Hizbullah. Berikutnya, kiai yang terkenal sakti
Yang ketiga adalah Kiai Amin. Kiai Amin adalah kiai yang punya banyak karomah dari Allah Subhanahu wa taala, yang lahir pada tahun 1879 Masehi di Mijahan, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Dia punya ilmu kanuragan dan pencak silat, belajar dari ayahnya yang wafat di Mekah. Dia dikenal sebagai kiai paling sakti di Jawa yang menguasai ilmu kanuragan. Seperti kisah pada yang disampaikan oleh warga Ciwaringin saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin datang sendiri dan mengirimkan laskar ke Surabaya untuk mengusir penjajah. Dia tidak mempan senjata dan peluru saat bertempur dengan penjajah, bahkan tidak meninggal saat dilempar bom sebanyak 5 kali. Dan yang keempat adalah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid adalah salah satu ulama yang berasal dari Pasuruan dan punya karomah luar biasa. Saat itu Kiai Hamid diajak bergabung dengan salah satu partai oleh pemerintah. Dia meminta menandatangani kesepakatan di atas kertas, namun saat hendak tanda tangan, tinta pulpen itu macet sehingga diganti dengan pulpen lain. Tapi pulpen itu tetap tidak mengeluarkan tinta. Hal ini menandakan Kiai Hamid tidak setuju masuk partai politik, sehingga karomahnya keluar dengan cara pulpen tidak bisa mengeluarkan tinta. Yang kelima, salah satu kiai sakti di Pulau Jawa adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Karomah diceritakan oleh salah satu supirnya, yakni Khairul, saat mengantarkan Gus Dur bersama anggota rombongan di dalam 2 mobil. Saat pukul 12, Gus Dur mengajak pulang karena ada tamu yang hendak ditemuinya pukul 13. Supir itu ngebut, namun tidak yakin segera sampai di Ciganjur dan diperkirakan tiba pukul 16 karena cukup jauh. Kala itu dia harus melewati kawasan puncak dengan jalan yang berliku-liku. Namun mobil itu tiba di rumah Gus Dur dengan waktu yang cukup singkat, yakni tiba pukul 13:12. Jakarta Cilacap ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Gus Dur pun bisa menerima tamunya yang baru sampai. Sementara rombongan satu mobil di belakangnya baru tiba di Ciganjur pada pukul 16:30. Beda 4 jam lebih dari kendaraan yang ditumpangi Gus Dur. Itulah sosok 5 kiai yang diklaim paling sakti di Pulau Jawa. Wallahu a'lam.